Kadang-kadang kucingnya tuh takut ya sama air ya. Biasanya sih suka berenang, tapi kadang-kadang dia takut ataupun kadang-kadang dia tidak mau. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Kucing Junior. Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara memandikan kucing Persia. Nah, sebenarnya bukan kucing Persia saja ya, tapi untuk kucing mixed dom ataupun kucing yang domestik itu juga sama. Menurut saya itu sama. Jadi cara memandikannya sama. Nah, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, karena jangan sampai ketinggalan video-video yang terbaru dari Kucing Junior ya. Nah, yang pertama kita akan memandikan itu pastinya udah tahu ya, kita harus punya kucing dulu ya. Pasti ada kucingnya dulu yang akan dimandikan, kan si kucing yang kita bahas. Nah, untuk yang memandikan si kucing ini, saya akan memandikan si kecil ini, si Mail. Tadi dia agak kotor, jadi saya akan mandikan si kucing ini, si Mail ya. Jadi caranya yang pertama yaitu adalah sediakan air ya, yang dipakai itu adalah air hangat ya. Air hangat tadi saya coba menggunakan air dingin, tidak mau. Jadi mandinya itu menggunakan air hangat. Itu dari dulu saya menggunakan air hangat itu agar satu tidak demam, yang kedua dia tidak berontak saat dimandikan. Jadi memandikannya itu menggunakan air hangatnya. Yang pastinya air hangat itu seperti apa? Nah, kita mendidihkan air dulu, air sampai mendidih. Habis mendidih baru kita campur menggunakan air dingin ya. Yang kedua adalah sediakan sampo. Nah, untuk samponya itu seperti apa? Nah, samponya itu saya rekomendasikan untuk Anda itu adalah seterah merek apa aja, tetapi untuk sampo khusus kucing ya, jangan untuk sampo-sampo yang lain, karena sampo-sampo yang lain bisa membuat bulu kucing itu rontok. Jadi saya sarankan untuk Anda menggunakan sampo kucing untuk mereknya setelah Anda sesuka mereknya ya. Nah, untuk pewanginya boleh menggunakan pewangi yang murah saja. Untuk harga pewangi biasanya 15.000 atau 20.000 udah bisa. Nah, untuk harganya sampo itu kriteria ada yang 40.000, ada juga yang lebih mahal ya. Nah, untuk menggunakan sampo itu menurut saya itu tergantung tipe bulunya ya. Jadi misalnya bulunya itu masih agak bersih, kita menggunakan sampo yang biasa. Tapi untuk yang memandikan karena ada jamurnya, nah itu khusus sampo yang ada jamurnya ya. Yang ketiga itu tadi kan yang pertama adalah sudah ada kucingnya, yang kedua kan bisa menggunakan samponya, yang ada kucingnya itu ya beserta air hangatnya ya. Nah, untuk yang ketiganya itu saya merekomendasikan Anda itu pasti menggunakan handuk ya, handuk ataupun kain. Nah, untuk kainnya itu setelah dimandikan itu dipakai. Nah, untuk kainnya seperti apa? Nah, di sini saya contohkan menggunakan kain bekas ya, ataupun kain yang memang sudah disiapkan untuk kucing. Untuk handuk juga boleh, tetapi untuk handuk kan kadang-kadang ada harganya. Nah, kita manfaatkan aja untuk kain yang biasa kita pakai. Nah, untuk caranya yang pertama tadi kita adalah siapkan air hangat. Nah, untuk air hangatnya itu kita siapkan yaitu seperti ini. Kita didihkan dulu sampai mendidih, kita rebus sampai mendidih, tunggu sampai mendidih ya. Ini udah ada contohnya untuk mendidih ya. Nah, untuk mendidih ini baru kita langsung campurkan kepada air dingin. Nah, kita langsung lihat aja, videonya sudah ada. Ini contohnya saya kasih tahu seperti ini. Nah, ini langsung kita tuang ya, airnya panas. Air panasnya kita campur dengan air dingin. Ini secukupnya ya, tapi biasanya sampai agak hangat ataupun sudah lumayan. Jadi kita tes dulu hangatnya.
ini sudah hangat ya, jadi kita langsung bisa mandikan di sini ya. Ini untuk kucingnya. Nah, ini cara mandikannya, kita tambahin air ini soalnya agak terlalu panas sedikit. Nah, kita bersihkan dulu bagian mukanya seperti ini ya. Nah, untuk mukanya tidak usah diguyur karena kalau kucing itu tidak bisa mengeringkan untuk bagian mukanya. Jadi cukup kita basuh mukanya dan kita bersihkan seperti ini. Nah, pastinya untuk sampo udah pasti kalian siapkan ya, untuk sampo untuk spesial buat kucing. Nah, di sini baru kita ke bagian badannya. Nah, ini kalau misalnya masih kelihatan panas, nah kita bisa tambahkan air seperti ini ya. Tapi tetap kalau memandikan kucing itu menggunakan air hangat karena agar kucingnya itu tidak demam ya. Jadi kita mandikan seperti ini, kita basahin semuanya. Nah, habis dibasahin semuanya dengan rata dan dibersihkan, baru kita gunakan sampo. Nah, untuk samponya tadi sudah dibahas, spesial untuk kucing ya. Kita basahin untuk bagian badannya. Nah, kucing kalau biasa dimandikan pasti dia tidak terlalu takut sama air dan dia terbiasa mandi. Nah, kita baru pakai samponya. Nah, sudah digunakan sabun ataupun sampo ya, sampo kucing. Nah, kita baru dimandikan, diratakan di bagian tubuh semuanya. Ini karena kucing saya itu rajin mandi, jadi untuk mandinya itu tidak terlalu takut sama air ya, jadi gampang untuk dimandikan. Biasanya memandikan itu saya lebih sukanya itu seminggu 2 kali ataupun seminggu 1 kali, tergantung cuaca ya. Tapi tetap kita pastikan lagi cuacanya itu harus panas kalau mandi, karena kalau tidak panas kucing bisa demam dan dia bisa stres. Jadi kalau panas itu dia cepat untuk keringnya dan tidak lembab, tidak menimbulkan jamur ya. Saya lebih suka dikeringin menggunakan alami, yaitu menggunakan panas ataupun sinar matahari, diangin-anginkan di sebentar, daripada saya menggunakan blower. Karena kalau menggunakan blower kucingnya itu kadang takut, makanya saya lebih suka menggunakan panasnya matahari. Ya, kita jemur ataupun kita pinggirkan di bagian-bagian sebelah panas ya, itu akan cepat kering dan kucing akan kembali cepat aktif lagi. Nah, ini untuk bagian kakinya kita bersihkan. Tetap kita gunakan sampo ya, sampo kucing yang tadi. Nah, untuk bagian ekornya kita bersihkan di sini. Tadi dibersihkan bagian ekornya. Untuk bagian bawahnya, ini kucingnya sangat jinak karena udah terbiasa mandi ya, jadi tidak takut sama sabun ataupun sama air. Ini kucingnya sangat suka kayak sama mandi. Nah, baru kita bilas dengan air yang tadi, kita bilas lagi. Nah, kita lap-lap bagian kucingnya. Nah, jika air kurang bisa ditambahkan ya airnya. Jadi airnya pasti sama, dicampur dengan air panas yang tadi sudah mendidih. Nah, baru kita campur air dingin agar si kucingnya itu tidak demam ataupun tidak takut sama air. Jadi kondisi badan si kucing itu tetap hangat walaupun dimandikan dengan air. Nah, kita sudah bersihkan seperti ini.
baru kita masukkan ataupun kita bilas. Kadang-kadang kucingnya tuh takut ya sama air ya, biasanya sih suka berenang, tapi kadang-kadang dia takut ataupun kadang-kadang dia tidak mau. Nah, ini si kucingnya sudah mulai bersih ya. Nah, untuk bulunya sudah mulai kembali, yang tadi agak kecoklatan sudah mulai putih, kelihatan putih bersih ya di sini. Kalau misalnya kering dia lebih kelihatan putih sekali ya. Kita guyur. Nah, untuk bagian kepala tetap jangan kita guyur ya, karena dia susah untuk dia membersihkan. Nah, ini sudah bersih seperti ini. Nah, baru kita langsung menggunakan handuk. Nah, kalau kita tidak punya handuk khusus, kita bisa menggunakan lap ya. Di sini saya menggunakan kain yang sudah saya sediakan. Jadi kita bersihkan menggunakan kain seperti ini ya. Ini saya menggunakan kain. Nah, kita handukin menggunakan kain agar si kucing cepat kering. Nah, ini kita taruh di tempat yang itu, baru kita keringkan ataupun kita handukin. Nah, kalau saya tidak suka menggunakan blower karena kadang kucing takut, dan kalau menggunakan hair dryer itu biasanya malah lari ya. Jadi saya habis dihandukin baru kita jemur di pinggir-pinggiran panas yang tidak terlalu panas ya. Kita handukin rata seperti ini. Nah, kalau sudah mulai agak kering baru kita taruh di tempat yang agak panas ataupun yang sering terkena matahari dan angin ya, dia cepat untuk keringnya dan kembali aktif dan bersih. Nah, untuk setelah dimandikan nanti kita bahas. Kalau sudah kering baru kita akan disisir menggunakan sisir kucing ataupun menggunakan sisir yang Anda punya ataupun yang Anda sediakan. Nah, berarti pembuatan kucing bersih itu sangat gampang ya. Cara-cara memandikannya cukup singkat dan gampang. Nah, ini sudah mulai kering baru kita jemur ya. Langsung aja kita jemur. Jadi langsung kita pinggirkan di bagian-bagian agak panas sedikit. Nah, langsung tadi habis itu kita jemur ya. Ini dijemur di yang ada anginnya ya. Jadi dijemurnya itu cukup di kandang saja. Nah, itu dia membersihkan bulu-bulunya ya, dia bercepat kering. Nah, ini proses penjemuran si kucing ya. Jadi jangan terlalu lama ya, cukup agak kering atau sudah mulai kering baru kita pinggirkan si kucing itu. Nah, ini kelihatan banget kucingnya sudah mulai membersihkan bulunya. Ini sudah mulai kering ya. Dijemur itu lebih cepat daripada menggunakan blower, karena blower itu menurut saya membuat kucing takut. Jadi tetap seperti ini aja nih, dilihat aja. Nah, ini udah mulai agak kering ya. Jadi langsung kita sisir si kucing agar bulunya halus. Tadi habis kita sedikit dijemur udah mulai mendingan. Nah, baru ini kita angkat dan kita sisir ya agar cepat rapi bulunya. Nah, untuk proses penyisiran itu kadang kucing ada yang susah, ada yang enggak ya. Nah, kita sisirin bagian belakang kepala ini atau leher ya. Biasanya itu karena susah dia membersihkannya, untuk merapikannya. Nah, kita bantu dengan sisir. Nah, ini cara memandikan kucing Persia ya. Jadi sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya buat kalian yang baru bergabung. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.